daerah masyarakat Banjarnegara khususnya, itu juga khususnya daerah Dieng gitu, sepaham saya tidak ada yang percaya masalah mitos seperti itu. Sebagai salah satu orang yang mempercayai mitos tersebut, saya kemudian berusaha menampilkan sebuah karya yang memvisualkan cerita itu sehingga lebih mudah untuk diterima di kalangan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Ragam budaya khas tiap daerah menjadi kebanggaan bagi bangsa merah putih. Ragaman budaya disebut cultural diversity dan sudah menjadi keniscayaan yang dipercaya oleh masyarakat. Tidak saja beragam dari sisi budaya tiap suku, namun juga budaya yang beraneka ragam dalam konteks keberadaban, mulai dari masyarakat tradisional hingga modern. Adanya keragaman budaya di negara ini tentu memberikan manfaat dan keuntungan. Dalam bidang pariwisata, potensi dari adanya keragaman budaya tentu saja menarik dan cocok untuk dijadikan sebuah objek wisata. Salah satu wujud kekayaan wisata di Indonesia adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang adalah objek wisata yang berada di kawasan vulkanik dataran tinggi Dieng, berlokasi di wilayah Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Tempat ini berdekatan dengan Kompleks Candi Arjuna dan juga Telaga Warna. Kawah Sikidang adalah kawah yang paling populer di antara kawah lain di Dieng, karena memiliki akses yang mudah untuk dijangkau. Jika dari Yogyakarta, melalui jalur Magelang menuju ke Temanggung, hingga sampai Wonosobo. Dari kota Wonosobo, untuk sampai di Kawah Sikidang membutuhkan waktu 60 menit. Kawah Sikidang berlokasi di area datar, dikelilingi batuan belerang dan mengeluarkan uap panas disertai gejolak air berwarna kelabu. Kawah Sikidang memiliki karakteristik yang unik, di mana terdapat banyak lubang yang mengeluarkan gas sulfur. Selain itu, dinamakan Sikidang karena sifatnya yang menyerupai hewan kijang, melompat dan berpindah dengan sendirinya. Masyarakat mempercayai bahwa Kawah Sikidang memiliki mitos tentang asal-usul kawah tersebut. Beredar mitos bahwa Kawah Sikidang merupakan bentuk amarah seorang pangeran bernama Kidang Garungan yang dikubur hidup-hidup di dalam sumur galiannya sendiri oleh Ratu Sintadewi. Berada di dua kabupaten, Banjarnegara dan Wonosobo, memiliki perbedaan pendapat tentang mitos di Kawah Sikidang. Sebagai kabupaten yang menjadi saksi atas perpindahan Kawah Sikidang, masyarakat Banjarnegara menganggap mitos bukanlah hal yang bisa dibuktikan kebenarannya. Lain dengan kota Wonosobo, mitos merupakan sistem kepercayaan yang benar terjadi pada tempo dulu. Keunikan kisah di balik mitos Kawah Sikidang membuat banyak seniman Wonosobo tertarik untuk mengkreasikan dengan ragam budaya lain. Salah satunya adalah Tatak Taufani. Seniman muda, sekaligus sekretaris desa Kadipaten Wonosobo ini, membuat sendera tari Sapata Kawah Sikidang yang menceritakan tentang asal-usul Kawah Sikidang. Pada tahun 2017, saya selaku pekerja seni membuat sebuah karya namanya Sendera Tari Sapata Kawah Sikidang, yang artinya adalah kutukan Kawah Sikidang
cerita saya ini terinspirasi dari mitos yang berkembang di masyarakat tentang terbentuknya Kawah Sikidang. Sebagai salah satu orang yang mempercayai mitos tersebut, saya kemudian berusaha menampilkan sebuah karya yang memvisualkan cerita itu sehingga lebih mudah untuk diterima di kalangan masyarakat. Untuk prosesnya sendiri, saya melakukan riset kecil-kecilan, seperti mendengarkan cerita-cerita dari para sesepuh, para tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat, dan juga meminta saran dari para senior-senior seniman yang sudah pernah membuat cerita itu. Kemudian saya meramu, mengkreasikan sehingga menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi para generasi muda sebagai media apresiasi. Sistem kepercayaan pada mitos berasal dari sugesti alam bawah sadar manusia, yang mana seluruh aktivitasnya berdasarkan getaran jiwa, emosi, dan keagamaan. Keberadaan mitos Kawah Sikidang ditepis oleh Kepala Desa Karangsari, Banjarnegara. Desa yang berjarak 1 km dari Kawah Sikidang ini memiliki pemahaman tersendiri mengenai asal-muasal Kawah Sikidang. Konon ceritanya dari orang tua dinamakan Kawah Sikidang itu karena kawah itu terletak di petak hutan, dan di hutan itu banyak kijang. Pada waktu sore kadang kijang itu turun ke tanah putih. Menurut saya karena lingkaran di daerah masyarakat Banjarnegara khususnya itu juga khususnya daerah Dieng gitu, sepaham saya tidak ada yang percaya masalah mitos seperti itu. Tentang Kidang Garungan itu banyak diangkat di wilayah warga masyarakat Wonosobo, dan saya kurang paham tentang mitos itu ya dan tidaknya. Yang jelas untuk di wilayah sini itu tidak ada yang percaya sama sekali. Legenda Kawah Sikidang dikaitkan dengan sistem kepercayaan pada zaman dahulu, di mana manusia masih menganggap alam sebagai Tuhan yang berkuasa atas bumi. Tidak menutup kemungkinan munculnya beberapa penafsiran mitologis di Dieng mengarah pada aspek moralitas. Dilihat dari sisi sosiologis maupun juga antropologis, saya kira ini hal yang wajar bagi yang percaya. Mengapa? Karena memang mengandung nilai-nilai moralitas yang memang berpesan kepada masyarakat setempat bahwa tempo dulu pernah terjadi hal-hal kejadian semacam ini. Intinya sebenarnya di seperti apakah kita menanggapi mitos itu. Kalau itu diyakini sebagai sebuah kepercayaan yang tempo dulu pernah terjadi, saya kira itu hal yang wajar karena memang kenyataannya masyarakat juga percaya kepada hal-hal yang sifatnya mitos, apalagi bagi masyarakat Wonosobo yang serentetan sejarahnya itu sangat panjang, terutama dilihat dari sisi kepercayaan animisme, dinamisme, dan hal-hal lain yang memang berkaitan dengan itu, maka masyarakat setempat percaya bahwa mitos itu memang benar-benar ada bagi masyarakat tempo dulu maupun juga masyarakat sekarang juga sebagiannya percaya kepada hal-hal yang semacam itu. Begitu. Cerita antara Pangeran Kidang Garungan dan Ratu Sintadewi menyimpan kisah ironi tentang seorang wanita yang ingkar janji karena melihat kondisi fisik laki-laki yang akan menikahinya buruk, sehingga dia membunuh laki-laki itu untuk membatalkan pernikahannya. Pesan moral untuk kehidupan nyata ditularkan turun-temurun dari nenek moyang ke generasi muda sebagai pelajaran. Eksotisme Kawah Sikidang dengan mitos kawah yang bisa berpindah-pindah menjadi sebuah misteri yang belum bisa dipecahkan. Secara geologi, proses terbentuknya Kawah Sikidang berawal dari letusan tektonik Gunung Api Dieng di zaman Kuarter, atau sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Dieng menuturkan, mitos tidak ada kaitannya dengan pembentukan Kawah Sikidang. Proses terbentuknya Kawah Sikidang adalah akibat dari aktivitas Gunung Dieng itu sendiri. Karena Gunung Dieng sangat luas sekali
mencapai 3 kabupaten, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Batang. Nah, dari ke-10 kawah adalah Kawah Sikidang merupakan salah satu bagian dari aktivitas gunung api Dieng. Kalau menurut kita di pengamatan gunung api, itu tidak ada kaitannya dengan mitos sebetulnya. Karena kenapa Kawah Sikidang bisa berpindah-pindah? Karena itu sudah merupakan karakteristik daripada Kawah Sikidang itu sendiri. Jadi tidak satu titik, tapi dia akan mencari zona lemah untuk berpindah-pindah aktivitasnya, seperti itu. Kelahiran mitos yang ada di Indonesia menjadi bumbu budaya tiap daerah. Perbedaan sudut pandang antara Wonosobo dan Banjarnegara menjadi hal yang wajar jika dilihat dari faktor usia masyarakat yang meyakininya. Wajar, itu yang terutama usia sama zaman. Jadi mungkin usia saya itu kan dari usia saya itu ya kalau yang di bawah usia saya mungkin ya masih ada yang percaya, tapi kan kebanyakan percaya, kebanyakan enggak. Jadi kalau usia saya yang ke atas lah itu bagian besar kepercayaan itu masih percaya gitu. Jadi kan kalau yang istilah kalau sekarang itu yang usia-usia kamu di bawah usia saya itu mungkin ada yang nggak percaya karena udah zaman. Ragam mitos yang ada di Indonesia merupakan bentuk kekayaan budaya kearifan lokal yang harus dilestarikan. Mitos menjadi bagian dari pengetahuan dan kepercayaan yang memiliki pengaruh terhadap sistem pengelolaan alam, lingkungan, dan budaya. Kawah Sikidang merupakan salah satu objek wisata yang ada di dataran tinggi Dieng yang mempunyai daya tarik tersendiri. Menurut saya, untuk mitos atau cerita tradisional adalah bukan sejarah. Jadi sangat sulit sekali untuk dibuktikan akan kebenarannya. Namun menurut hemat saya bahwa mitos adalah merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan sehingga keberadaan Kawah Sikidang selalu terjaga dengan baik. Mitos seringkali dianggap sebagai suatu cerita yang aneh dan sulit dipahami maknanya. Seperti mitos Kawah Sikidang. Penggambaran Pangeran Kidang Garungan sebagai manusia berkepala kijang tentu bukanlah suatu hal yang bisa dipercaya begitu saja. Perbedaan antara mitos dan fakta, Wonosobo dan juga Banjarnegara tidak perlu dijadikan permasalahan. Karena mitos memiliki nilai edukatif yang ingin disampaikan oleh leluhur. Mitos Kawah Sikidang merupakan kearifan lokal yang harus dimaknai keberadaannya oleh masyarakat.